Di Korea Utara, ada banyak peraturan tertentu yang harus dipatuhi oleh segala usia. Seperti mereka sama sekali tidak diperbolehkan memakai jeans biru, karena itu melambangkan kapitalisme. Wanita hanya diperbolehkan memakai rok selutut atau celana panjang, dan tidak boleh berpakaian secara berlebihan. Selama beberapa dekade, Korea Utara atau Republik Rakyat Demokratik Korea menjadi negara paling rahasia dan terisolasi dari dunia luar, sehingga dijuluki Kerajaan Pertapa. Pemerintah memastikan bahwa rakyatnya benar-benar terisolasi dari negara asing, dengan memberlakukan hukum yang tegas. Semua bentuk telekomunikasi dikendalikan dan perilaku orang-orang juga terus-menerus diamati. Keluarga Kim memerintah secara diktator di Korea Utara dan hidup lebih lama dari Uni Soviet. Dan dalam video ini kita akan mempelajari bagaimana rakyat Korea Utara hidup. Kim Il-sung. Kim Il-sung menjadi terkenal pada tahun 1937 ketika dia memimpin serangan gerilya yang didukung Tiongkok untuk menyerang Jepang. Kim Il-sung pernah bergabung dengan Tentara Merah di Uni Soviet dan diberi tanggung jawab untuk mengendalikan koloni-koloni Uni Soviet pada tahun 1945. Disebut juga sebagai pendiri Korea Utara dan pemimpin besar, yang memerintah dari tahun 1948 sampai kematiannya pada tahun 1994. Setelah jatuhnya Kekaisaran Jepang dan berakhirnya Perang Dunia II, Kim Il-sung mengarahkan serangan ke Korea Selatan pada tahun 1950, dan ini juga memulai Perang Korea 1950 hingga 1953. Kim Il-sung ingin dilihat sebagai tokoh komunis yang hebat seperti Joseph Stalin di Uni Soviet, yang dianggap sebagai pahlawan setelah memenangkan Perang Dunia Kedua. Dan juga Mao Zedong, pemimpin Partai Komunis di Cina yang mengalahkan nasionalis Cina dan menyatukan negara. Dia juga ingin dilihat sebagai salah satu pemimpin komunis yang paling dihormati, dengan ingin menyatukan semenanjung Korea tetapi ambisinya tidak berhasil. Kim Il-sung meninggal karena serangan jantung pada 8 Juli 1994 pada usia 82 tahun. Kim Jong-il. Pengalihan kekuasaan setelah kematian Kim Il-sung kepada putranya sendiri yaitu Kim Jong-il jarang terjadi di negara komunis. Kim Jong-il juga populer, karena memiliki sikap egois dan pemarah. Sampai ada sumber yang menyatakan Kim Jong-il meninggal di usia 70 tahun karena serangan jantung, dikarenakan terlalu marah dengan masalah yang dihadapi selama pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Tapi Kim Jong-il disebut pemimpin yang terhormat, bahkan pada masa pemerintahannya, Korea Utara sedang mengalami krisis ekonomi dengan rakyatnya kelaparan. Kim Jong-il juga membuat perjanjian dengan Presiden Bill Clinton untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir pada tahun 1994, tetapi melanggar perjanjian setelah beberapa tahun kemudian. Kim Jong-un masih menjalankan sistem pemerintahan diktator seperti kakek dan ayahnya. Kim Jong-un juga mengadakan kamp penjara untuk tahanan politik dan kesalahan umum, yang telah dikritik oleh praktisi hukum internasional. Dia dijuluki sebagai penerus hebat, dan memiliki sedikit pengalaman dalam politik serta militer saat mulai memerintah pada usia 27 tahun. Kim Jong-un masih melanjutkan pembangunan senjata nuklir meskipun negara menghadapi berbagai pembatasan ekonomi internasional. Korea Utara adalah negara sosialis dan semua properti milik pemerintah. Administrasi pemerintah sangat lemah tanpa sistem perpajakan yang efektif. Pemerintah mengendalikan output produksi pada setiap industri, dan aktivitas bisnis apapun juga dikontrol dengan ketat karena dianggap mempengaruhi pengaruh politik. Pemerintah Korea Utara melakukan kontrol ketat atas rakyat termasuk membatasi kebebasan bermasyarakat, beragama, berserikat, tidak ada partai politik oposisi, pembatasan pada semua media cetak dan elektronik, dan juga kendali penuh atas serikat pekerja. Pihak berwenang mengirim siapapun yang dicurigai anti-pemerintah ke kamp penjara rahasia dan mereka akan diperlakukan dengan buruk. Rakyat hanya mengikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah dan tidak berani mengeluh karena resiko akan ketahuan. Jika ditangkap, semua anggota keluarga individu yang bersalah termasuk anak-anak juga menghadapi nasib yang sama, dan 2 generasi setelah itu harus tinggal di kamp konsentrasi selama sisa hidup mereka. Di 2018 Institut Unifikasi Nasional Korea dari Korea Selatan memperkirakan ada sebanyak 80.000 hingga 120.000 tahanan di kamp.
Tahanan juga melibatkan orang asing seperti dari Jepang, dan Korea Selatan. Kim Jong-un yang juga ketua Serikat Buruh membuat aturan dengan memaksa warganya termasuk anak-anak menjadi tenaga kerja untuk menggerakkan perekonomian nasional. Sebagian besar warga Korea Utara akan dipaksa bekerja tanpa bayaran untuk periode hidup mereka. Jika tidak hadir di tempat kerja mereka akan dikirim ke kamp penahanan hingga 6 bulan. Adapun anak-anak, mereka akan dipilih dari sekolahnya masing-masing dan diarahkan untuk bekerja di pertanian terdekat sebagai salah satu komponen kurikulum pembelajaran. Sangat menyedihkan bagi sebagian besar anak-anak ini sudah mengalami masalah kekurangan pangan dan dipaksa bekerja di setiap musim cuaca yang berbeda. Korea Utara adalah salah satu dari 7 negara di PBB yang tidak bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional. Korea Utara juga mempraktikkan pengelasan sosial ekonomi dan politik kepada rakyatnya yang disebut sebagai Songbun. Ini mengarah ke diskriminasi terhadap kelas bawah dalam semua aspek kehidupan seperti pekerjaan, penempatan penduduk, kedokteran, dan sekolah. Sangat sulit bagi individu untuk meningkatkan kelas Songbun mereka, tetapi jika ada pelanggaran politik yang dilakukan oleh individu atau anggota keluarga hak istimewa kelas ini akan dilucuti. Ini juga salah satu cara pemerintah memperingatkan agar rakyatnya selalu patuh pada pemimpinnya. Selama krisis kelaparan tahun 1990, beberapa daerah desa yang tidak populer benar-benar diabaikan dan tidak diberi persediaan makanan, menyebabkan banyak penduduk di sana meninggal. Orang biasa tidak memiliki keunggulan dalam hukum dan dikendalikan oleh Partai Pekerja Korea. Uang serta pangkat sangat penting dalam menentukan seseorang dapat menghindari hukuman. Untuk 3 juta orang yang tinggal di ibu kota Pyongyang, kehidupan terlihat lebih baik dari pedalaman. Warga perlu izin dari pemerintah untuk tinggal di kota dan ada penghalang jalan di banyak daerah. Oleh karena itu seseorang tidak dapat bergerak bebas tanpa izin. Di kota, penggunaan teknologi seperti ponsel dapat dilihat, bahkan jika itu adalah barang yang di luar kemampuan kebanyakan orang. Jalannya agak sepi karena masyarakat juga perlu izin untuk memiliki kendaraan sendiri dan warga memilih naik angkutan umum. Tentara dan polisi ada di mana-mana, dan jika seseorang terlihat mengenakan pakaian yang terlalu radikal di luar kebiasaan, mereka akan ditangkap. Tempat tinggal seperti apartemen, ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu. Pada malam hari, sebagian besar rumah akan gelap karena listrik hanya disuplai untuk jangka waktu tertentu setiap hari. Situasi di pedesaan berbeda tanpa gedung-gedung tinggi dan besar. Petani mengolah tanaman tanpa bantuan mesin berteknologi tinggi. Kehidupan mereka sangat mendasar, dan tidak berubah seiring berjalannya waktu.